Setahun ibunya mualaf akhirnya Jin wanita Katolik berdiskusi dengan Dandy Tan dan Lokin. Silakan disimak. Kan Katolik, dari papi emang Katolik ya. Terus dibaptis juga di Katolik. Terus papi kan meninggal. Jadi karena keluarga papi nggak ada yang Katolik ya, papi doang sendiri yang Katolik. Jadi nambur wakuf HKBP. Jadi karena ngerasa aku nggak ada yang bimbing, karena kan waktu papi meninggal mami kan kembali ke Muslim. Jadi nambur wakuf tuh sama nambur wakuf ngajak Apa? HKBP. Tamburo. Ya paman sama Paman. Iya, paman sama Bude, tambur. bude. Oh, bukan tulang. Tulang, Pak. Bukan. Om. Beda. Oh, beda lagi. Oh. Ini paman. Oh, papi dari ini apa? Sumatera Utara. Iya, Oh. BPK. Kalau HKBP itu kan keras ya. iya Batak. Adatnya kan keras kan. Ada dia. Terus berapa lama di HKBP-nya? Jadi sebenarnya banyak sih kok, kayak aku kan harus CD. Oh. Jadi CD itu aku di GKI. Oh. Kalau kita baca dari perjanjian lama, kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama kita baca nabi-nabi, semua ajarannya kan sama. Hanya menyembah kepada Tuhan yang esa, ya kan? Dan di perjanjian lama nggak ada ceritanya Tuhan bisa jadi manusia, Iya, nggak ada Yesus. nggak ada kan? Jadi boleh dikatakan apa ya? Seolah-olah Yesus, orang yang namanya Yesus ini, kalau difitnah kan nggak enak ya bahasanya. Dia apa ya? Disembah sama orang-orang zaman waktu itu, Kristen-Kristen awal, yang sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran dewa-dewa, pagan. Kan orang Yahudi kan pada saat itu kan di bawah penjajahan Romawi. Romawi itu bangsa yang nyembah-nyembah pagan. Ada dewa Jupiter, dewa Merkuri, macam-macam dewa-dewanya. Juga ada pengaruh dari Yunani. Yunani juga nyembah dewa Zeus, punya anak Hercules, punya anak Perseus. Kepercayaan itu, budaya itu sudah ratusan tahun di daerah situ. Yahudi juga ada yang terpapar budaya itu, sehingga timbul agama Kristen. Agama Yahudinya tetap ada. Agama Yahudi ini tetap nyembah Tuhan yang satu. Mereka nggak percaya Tuhan jadi manusia. Jadi makanya mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Isa Al-Masih gitu. Jadi kita menganggap Yesus atau Isa Al-Masih ini hanya sebagai nabi. Dan kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Karena kita udah tahu kenapa orang-orang zaman dulu awal-awal abad pertama, kedua, ketiga, keempat itu menyembah Yesus sebagai nabi, karena ada budaya Helenisme itu. Apalagi kan di dalam Islam kita juga percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Orang zaman dulu waktu itu kalau ngelihat orang bisa nyembuhin orang sakit atau bisa bangkitin orang mati, dewa nih. Iya. Terus di Kristen kan kok Tuhan Yesus itu menebus dosa kita, dia disalib. Kalau di Muslim itu Tidak ada. tidak ada penebusan dosa. Di Islam sama di Yahudi, ini ada Yahudi, Kristen, Islam ya. Di Kristen percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di Yahudi tidak ada konsep orang nebus dosa orang lain. Ayat-ayatnya jelas. Anak tidak bertanggung jawab atau menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Yesus sendiri di Bible juga nggak ngajarin orang menebus dosa orang lain. Yesus sendiri loh yang ngajarin. Di Islam juga tidak ada konsep orang menebus dosa orang lain. Masing-masing ya sesuai dengan perbuatannya. Dia berbuat baik ya dia masuk surga, dia berbuat jahat ya dia masuk neraka. Kalau dari mana konsep yang Tuhan harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia itu dari mana? Itu kembali lagi tadi ke ajaran yang penjajah-penjajah itu, pagan itu gitu. Selama ini mungkin Jen percaya dosanya udah ditebus sama Yesus. Iya. Iya. Karena kalau orang Kristen yang bilang dosa saya sudah ditebus sama Yesus dengan cara dia mati di atas kayu salib, saya mau nanya, yang nyalib Yesus berjasa apa berdosa buat orang Kristen? Kalau orang pikirannya ya itu ya berjasa loh. Berjasa kan? Tapi kan nggak logis. Iya, nggak logis. Karena nanti bisa mundur lagi. Yang nyalib Yesus tentara Romawi, yang nyuruh Pilatus, yang minta imam Yahudi, yang nyerahin Yesus Yudas Iskariot, yang bisikin Yudas iblis. Berarti iblis berjasa apa berdosa? Apalagi Jen? Tanya Jen. Ya, Yesus kan bangkit dari 3 hari setelah dia
Kata orang Kristen, Kata orang Kristen. kata Bible lah gitu ya. Kata Bible. Terus? Di Alkitab Yesus bangkit. Aku percaya juga Yesus bangkit duduk di hadapan Allah. Sebelah kanan. Sebelah kanan Allah di surga untuk membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Itu maksudnya kalau di Islam tuh berarti nggak seperti itu kan? Enggak. Namanya nabi pasti punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, ya kan? Namanya nabi. Nggak mungkin Allah memilih orang sebagai nabi kalau Allah ini tidak tahu kualitas orang ini gitu, ya kan? Jadi kalau di Islam yang namanya nabi itu adalah orang yang mulia, dia punya tempat yang khusus di sisi Allah SWT. Bukan berarti kalau bahasanya Kristen kan duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau Kristen memahami duduk di sebelah kanan Bapa itu sebagai bagian daripada ketuhanan. Ada Bapa, Anak, dan Putra, ya kan? Kudus. Kalau di Islam, nabi-nabi itu tugasnya hanya untuk memperingati orang yang, istilahnya kaum yang dituju. Sekarang menurut Jen, tahu nggak Yesus itu diutus untuk bangsa apa? Israel. Cuman bangsa Israel kan? Buat bangsa Indonesia bukan? Nah, jadi ketika Tuhan yang Maha Esa ini mengutus Nabi untuk bangsa Israel, ya sudah tujuannya ya untuk bangsa Israel. Domba-domba tersesat dari bangsa. Domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Memang itu doang. Di Islam, kita tidak percaya bahwa Nabi Isa itu duduk di sebelah kanan Allah gitu. Enggak begitu. Tapi dia mempunyai tempat yang terhormat. Gitu. Ya. Juga nabi-nabi yang lain. Jadi di Islam itu kita tidak membedakan nabi-nabi. Kita juga berdoa hanya kepada Allah. Iya. Bukan harus melalui. Kalau kita baca di Bible, khususnya di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pernah nggak baca Yesus mengajarkan tentang Kristen? Kekristenan gitu. Kekristenan? Sih kayaknya. Enggak. Ada nggak? Nggak pernah baca sih. Enggak. Nggak ada kan? Pernah nggak Yesus nyebut kata Kristen gitu? Ada. Nggak ada. Kristus kayaknya. Enggak ya. Enggak. Kristus itu ya Mesias. Itu hanya sebutan belakangan gitu. Gelar yang diberikan kepada Yesus. Tapi kan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin kekristenan. Lalu siapa yang menciptakan Kristen? Sebenarnya bukan Yesus. Kalau baca Bible loh ya. Yang menciptakan Kristen siapa? Paulus. Pernah baca surat-surat Paulus? Paulus dan Barnabas setelah mereka tinggal di Antioquia, ini menurut Bible loh. Setelah setahun lamanya tinggal di sana, baru disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen ada setelah Yesus nggak ada gitu. Setelah Yesus diangkat, baru ada disebut orang-orang Kristen. Siapa? Paulus. Gitu. Jadi kalau orang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus, sebenarnya kurang tepat. Yang benar adalah Kristen menyembah Yesus, mengikut Paulus. Gitu. Oke, kalau memang sudah mantap, kita jangan tunda-tunda, kita syahadat dulu. Setelah itu nanti ada mau tanya apa lagi, baru kita ngomongin lagi. Alhamdulillah, Jen ini agama sebelumnya adalah Kristen. Di hadapan saya sekarang menyatakan diri untuk masuk agama Islam. Betul? Betul. Seperti biasa, saya nanti akan bertanya ya sebelum kita bersyahadat. Jen ini mau masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan saya sendiri. Alhamdulillah, di dalam Islam tidak ada paksaan. Ya. Yang kedua, Jen orang tua masih ada ibu, ya, ibu ngantar ke sini. Ibunya ini yang bersyahadat juga di sini, kurang lebih setahun yang lalu ya, betul ya, alhamdulillah. Jadi Jen ini sekarang mau menyusul atau mengikuti langkah ibunya, alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah dengan orang tua ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat nanti ada sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Ya, apakah Jen berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Jen untuk masuk agama Islam. Jarinya yang kanan menunjuk ke atas ya. Ini sebagai bentuk ketauhidan. Ikutin pelan-pelan yang akan saya tuntun dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah.